kalau minggu lalu kita bicara tentang uninformed ya. Jadi minggu ini kita masuk ke informed searching. Nah, untuk perbedaannya sepertinya sudah jelas ya antara uninformed dengan informed. Di sini kalau untuk uninformed kan memang kita melakukan semacam brute force ya. Jadi secara buta gitu kita mencari ke seluruh tempat. Makanya di sini dari gambarnya ya, dari mulai start ke goal ini state space-nya lebih luas ya daripada yang inform. Kalau di inform di sini menggunakan informasi tambahan untuk mencapai goal-nya. Nah, untuk strateginya sudah dijelaskan beberapa, yaitu greedy base pursuit dengan S-star ya. Semoga sudah jelas perbedaannya. Kalau di greedy bisa dilihat ya evaluation function-nya di sini hanya HM saja, yaitu heuristic function. Nah, kalau untuk kasusnya Romania misalnya, kita pakai heuristic function-nya adalah garis lurus dari satu titik ke goal-nya. Makanya di sini arat misalnya ya dihitung garis lurusnya yaitu 366 atau kalau dari NIM itu 234. Ya. Maaf ya. Sebentar, saya buka lagi. Oke, ini yang tadi. Ya, ini contoh lainnya yaitu untuk yang Pacman. Kalau di Pacman sebenarnya startnya itu kan titik di mana si Pacman-nya berada, kemudian goalnya adalah yang titik putih. Nah, di sini kita pakai misalnya yang untuk heuristic function-nya adalah Manhattan distance ya. Manhattan distance itu adalah horizontalnya berapa gitu jaraknya, kemudian ditambah dengan vertikalnya berapa. Nah, kemudian ini juga sudah dicontohkan ya untuk greedy base search untuk kasus Romania. Semoga sudah jelas di sini. Dan ini hasil solusinya. Nah, mari kita lihat karakteristiknya ya di sini. Karakteristiknya yang pertama ternyata untuk greedy base search ini dia tidak komplit karena mungkin terjadi looping. Nah, contohnya kalau kita mulai dari Yasi ke Orade ini, kan bisa dilihat ya untuk NIM dengan Paslui. Itu yang paling pendek itu jaraknya adalah ke NIM. Makanya nanti dia selanjutnya adalah ke not NIM ini. Tapi dari not NIM ini kan hanya satu ya. Hanya satu cabang saja, jadi pasti akan balik lagi ke Yasi dan seterusnya akan seperti itu. Makanya di sini ada kemungkinan tidak komplit dan terjadi looping untuk beberapa kasus. Kemudian mungkin yang perlu dibahas lagi adalah keoptimalan ya.
Jadi untuk greedy best first ini dia hasilnya mungkin tidak optimal. Nah, contohnya kalau dari yang hasilnya itu dari Arad ke Bukares ini yang dihasilkan greedy best first kan lewatnya seperti ini nih. Kalau dihitung cost-nya ya, yaitu 450. Nah, ternyata ada solusi lain yang lebih optimal di sini. Nah, ini kalau dibandingkan, ternyata yang seperti ini itu lebih kecil cost-nya, yang artinya dia lebih optimal. Makanya ada kemungkinan hasil dari greedy best first dia tidak optimal ya, karena hanya pakai HN saja di situ. Makanya sebagai perbaikan greedy best first itu ada S-star ini. Kalau S-star, dia evaluation function-nya bukan sama dengan HN saja, tapi juga GN plus HN. Nah, GN ini apa sih? GN ini adalah cost-nya untuk dari root sampai N. Jadi yang sudah dilalui itu cost-nya berapa yang sebenarnya. Oke. Ini dari sini sudah oke ya. Mungkin ini contohnya ya, GN dengan HN. Jadi kita misalnya kan dari Arad akan mengecek CBU. CBU itu berapa sih evaluation function-nya, FN-nya ya. Nah, dilihat dari pertama GN-nya dulu nih yang sudah dilalui, yaitu 140. Kemudian HN-nya adalah estimasi ya, ini. Estimasi dari heuristiknya pakai garis lurus itu 253, sehingga evaluation function-nya tinggal ditambahkan di sini ya. Kalau untuk detailnya sampai ketemu goal bisa dilihat di sini. Dan kalau dilihat di sini ya perbedaannya antara yang greedy. Kalau yang greedy tadi kita ketemunya Fagaras ya. Untuk yang selanjutnya di sini. Karena HN-nya memang lebih kecil Fagaras ya daripada yang lain. Tapi di sini dengan menggunakan formula HN plus GN ini ternyata kita bisa menemukan ada yang lebih kecil lagi cost-nya gitu kalau pakai seperti itu, yaitu Remdico video. Nah, kalau dilanjutkan ini akan menemukan solusi yang lebih optimal. Seperti itu. Oke, kemudian mungkin salah satu yang penting lagi yaitu tentang heuristiknya ya. Bagaimana sih sebenarnya bikin heuristik gitu, heuristic function. Karena sebenarnya heuristic function itu kan kita yang membuat sendiri ya. Kalau semakin baik heuristic function yang kita buat, nanti akan semakin cepat bisa menemukan solusinya. Nah, di sini ada istilah admissible heuristic, yang artinya si heuristic function ini itu harus lebih kecil dari yang sebenarnya gitu, lebih kecil dari sama dengan yang sebenarnya. Artinya dia tidak boleh overestimate. Nah, gimana caranya untuk bikin heuristik ya? Untuk bikin heuristic function. Misalnya kita punya suatu problem. Nah, di sini ada istilah relax problem. Relax problem itu artinya problem yang memang rule-nya itu lebih dilonggarkan gitu daripada problem yang aslinya. Misalnya di sini ya, kalau problem yang aslinya itu kan dari Arad ke Bukares itu harusnya kan melewati not sebelumnya gitu ya, not sebelumnya. Misalnya lewat Sibiu, Fagaras, Bukares gitu ya. Nah, sementara kita bisa bikin suatu relax problem dari problem aslinya ini, yaitu nggak apa-apa nggak ngelewatin not ini gitu misalnya ya. Lebih dilonggarkan lagi rule-nya. Nah, yaitu misalnya dengan yang penting titiknya nyampe gitu antara not tertentu dengan goal-nya. Nah, di sini makanya kita pakai garis lurus sebagai heuristic function-nya. Itu maksudnya relax problem ya. Jadi relax problem itu dari suatu problem kita bikin problem yang rule-nya itu lebih dilonggarkan, atau istilahnya di sini relax problem. Nah, contoh yang lain ini yaitu Pacman ya. Di sini di Pacman ini kan harusnya problem yang sebenarnya itu kan
harus lewat labirin ya, nggak boleh nabrak labirinnya. Nah, di sini kita longgarkan, boleh nabrak asalkan posisinya bisa mengukur posisi yang tepat gitu awal dan akhirnya. Di sini makanya dipakai contohnya yaitu Manhattan Distance ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Yang selanjutnya ini dicontohkan juga untuk yang egg puzzle. Itu juga sepertinya sudah jelas ya kalau dari penjelasan di videonya. Oke, sampai admissible heuristic. Gimana? Ada yang ditanyakan? Kira-kira udah kebayang belum? Misalnya kita punya suatu problem itu bisa menyusun relax problemnya seperti apa, kemudian heuristic functionnya seperti apa, sudah ada bayangan? Kita coba dari sini deh, egg puzzle. Ini kan sudah dijelaskan ya. Kalau untuk yang tadi contoh yang ini, si egg puzzle ini, relax problemnya apa sampai bisa dapat H1? Albert masih ingat? Relax problem. Jadi aslinya kan ini kalau untuk yang kotak-kotak ini aslinya gimana? Harusnya rule-nya seperti apa? Kotak-kotaknya bergeraknya kemana? Harus ke yang kosong. Mengantuk nih Albert. Ya, ini harusnya kan ke kotak yang kosong ya. Ya, Bu. Nah, sekarang bagaimana relax problemnya untuk yang H1? Dia rule-nya nih harus nggak boleh diagonal juga ya. Dia harus hanya geser saja ke yang kosong gitu. Nah, relax problemnya apa untuk yang H1? Hafiz bisa bantu? Rule-nya dilonggarkannya seperti apa? Izin Bu, itu mungkin relax problemnya cuma lihat dari kotak, jarak kotak yang kosong ke kotak yang salah angkanya gitu ya Bu? Ya, untuk yang H1 kan Ya. caranya tadi menghitung jumlah kotak yang salah ya. Nah, relax problemnya sekarang. Relax problemnya. Nah, kalau rule-nya aslinya kan dia hanya kalau mau bergerak itu harus bersebelahan dan kosong ya. Nah,
Sementara relax problem itu, contohnya kalau yang H1 sebenarnya di sini kotaknya bisa bergerak kemana aja. Nah, itu relax problem ya. Jadi rules-nya itu yang dilonggarkan. Jadi dari start ke goal-nya ini kita longgarkan yang tadinya rules-nya hanya boleh ke kotak yang kosong, tapi di sini bisa bergerak kemana saja. Nah, itu yang namanya relax problem. Nah, cara untuk ngukurnya, istilahnya ngukur yang tadi itu baru dengan jumlah kotak yang salah penempatan. Jadi relax problem itu ya problemnya tapi rules-nya yang kita ubah gitu. Rules-nya diubah jadi lebih longgar aja gitu. Nggak harus ke yang kosong, bisa kemana aja gitu, asalkan ke yang posisi benernya gitu misalnya ya untuk yang H1. Makanya dia ngitungnya dengan jumlah kotak yang salah aja berapa. Itu yang H1. Nah, yang H2 gimana nih? Yang H2 rules-nya dilonggarkan seperti apa? Relax problemnya apa? Jadi biar tahu bedanya ya. Apa itu relax problem, kemudian gimana bisa bikin heuristic function itu dari relax problem gitu. Kalau yang H2 ya, yang H2 di sini gimana? Yang H2 kotaknya bisa bergerak jika bersebelahan saja ya, mau kosong mau enggak, pokoknya dia bisa gerak aja. Bisa gerak yang penting bersebelahan, tapi nggak boleh diagonal loh. Di sini kan misalnya dari dari start state ini ya, kita lihat angka 1 ya. Angka 1 kan ada di paling bawah. Pojok kanan bawah. Nah, di pojok kanan bawah ini dia seharusnya ada di atas ya, di bagian atas tengah-tengah itu ya ini. Nah, kalau aslinya kan dia nggak bisa gerak ya. Sesuai problem aslinya nih, si 1 ini nggak akan bisa gerak karena dia nggak ada tempat kosong yang sebelahnya. Dan nggak boleh diagonal juga kan. Nah, makanya di sini kita longgarkan. Boleh bergerak walaupun dia nggak kosong, tapi nggak boleh diagonal. Makanya dia ngitungnya pakai Manhattan distance ya di sini. Dari 1 yang di bawah ini, dia kan harusnya di atas ya. Dia geraknya berapa kali nih? 1, 2, 3. Seperti itu. Oke, gimana? Sudah jelas? Oke ya. Ini soalnya dasar kita menentukan heuristic function itu kan penting ya, karena nanti gimana caranya dari suatu problem itu functionnya gitu, seperti apa. Nah, kalau hitung-hitungannya sih kalau udah tahu heuristic function-nya kan tinggal dihitung ya. Cuma kalau dari problem kemudian kita pengen bikin heuristic function itu kan berarti harus istilahnya diusulkan dulu relax problemnya seperti apa sampai nanti dapat heuristic function-nya seperti apa. Nah, biasanya kan kita bisa juga menemukan lebih dari satu heuristic function seperti ini ya. Ini misalnya kita bisa mengusulkan 2 heuristic function. Nah, si heuristic function ini kita bisa bandingkan. Yang pertama itu dari effective branch factor-nya seperti ini. Kalau lebih kecil itu berarti lebih baik ya. Bisa dilihat di perbandingannya di sini. Si D ini bukan kedalaman maksimum ya, tapi D ini adalah not goal-nya itu ditemukan di kedalaman berapa, seperti itu. Jadi 6 itu maksudnya bukan kedalamannya 6, tapi not-nya itu ada ditemukan di kedalaman 6. Jadi sama dengan 6. Nah, bisa dibandingkan di sini antara yang H1 dengan H2 gitu ya. Untuk setiap N ditemukan dalam D ini, itu ternyata semuanya lebih dominan yang H2. Artinya H2 di sini lebih baik ya, memberikan hasil yang lebih optimal daripada yang H1. Bukan lebih optimal sih, lebih dominan gitu ya.
Nah, bisa juga dilihat dari effective branching factor-nya di sini juga sama ya. H2 yang lebih baik. Jadi H2 yang lebih dominan. Jadi kita bisa pilih hanya H2 saja untuk jadi heuristic function-nya kita. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang dominan gitu? Kalau tidak ada yang dominan, berarti di sini kita bisa melakukan kombinasi. Nah, kita bisa bikin heuristik baru di sini misalnya ya, Hn itu adalah nilai maksimum dari H1n dengan H2n. Misalnya kalau ada 2, bisa juga ada 3 dan seterusnya ya. Nah, di sini karena si H1 ini adalah admissible dan H2-nya juga admissible. Admissible maksudnya tidak overestimate ya. Jadi maka si Hn-nya juga pasti admissible. Dan nanti akan mendominasi keduanya kan, otomatis. Jadi misalnya pada saat H1-nya dominan daripada H2, yang terpilih kan nilainya H2. Kemudian pada saat H2-nya yang dominan, yang terpilih adalah nilainya H2 gitu. Makanya hasilnya jadi lebih, yang kombinasi ini akan lebih dominan daripada hanya pakai satu saja. Oke, gimana sampai sini? Ada yang ditanyakan? Kamis sesi satunya ada kuliah nggak sih? Tapi reguler ada nggak? Nggak ada, Bu. Oke. Tapi kalau metode pembelajarannya gimana? Lebih enak mana? Pakai video dulu, kemudian kita diskusi seperti ini, atau mau langsung di Zoom aja semuanya? Lebih jelas yang mana? Seperti ini juga nggak apa-apa, Bu. Ya, tapi di video dulu, tapi ditonton ya. Tujuannya kan sebenarnya ngasih video pembelajaran biar bisa dilihat berulang kali gitu. Kalau ada part-part yang memang kira-kira kurang paham gitu, bisa diulang lagi untuk bagian tertentu. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya? Misalkan apa namanya? Astars apa tadi? Astars search itu diterapin ke soalnya tuh kan sebelumnya tadi dari Arab ke Bu Kares ya. Kalau dari Lasi ke Oradea tuh gimana, Bu? Yang kayak sebelumnya. Saya mikirnya kok jadi looping lagi ya, Bu. Kan katanya komplit. Ya, nggak tahu sih, ini pemikiran saya, Bu. Contoh sini. Oke, kita coba dari Yasi ke Orade. Ini 87. Tapi kita nggak punya yang Yasi ke Orade, ke name, dari name ke Orade dengan dari Fastly ke Oradenya ya. Jadi nggak bisa dihitung. Karena bisa jadi nanti Fastly yang itu yang terpilih. Misalnya ya, tapi kalau di sini 87 juga ya. Cuma nggak tahu nih dari name ke Orade dengan dari Fastly ke Orade. Tapi kalau sekilas sih lebih pendek ya. Nanti akan terpilih name lagi. Kemudian dari name ke Iasi, kemudian dipilih lagi. Ya, akan balik lagi ya sepertinya ya. Kalau secara kasat mata. Karena ininya 87 nih. Ya sayangnya nggak ada jaraknya berapa ya. Baik, Bu. Mungkin informasinya kurang kali ya, Bu. Iya. Tapi kalau secara harusnya komplit ya, Bu. Kalau secara kasat mata sih harusnya looping juga ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.
Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Mungkin takut kelupaan, saya share sekalian responsinya ya. Di sini UCS masih ingat ya? Uninformed search yang pakai COS. Nah, itu semoga sudah jelas fungsi evaluasinya. Bandingkan yang digunakan di UCS itu apa, di Greedy Best First itu apa, dan di S-Star. Kemudian nanti dibandingkan misalnya dengan contoh untuk Romania, tapi step pertama aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ya, cuma buat mengukur pemahaman teman-teman aja tentang fungsi evaluasi gitu. Ibu izin bertanya. Mhm. Contoh tri yang di slide 19, Ibu. Tapi ini Ya. terkait pertemuan kemarin sih, Bu. Nah, itu penulisan cabangnya itu ada aturannya apa enggak ya, Bu? Ya, Kan itu dari ada beberapa yang pakai urutan nama ya, urutan alfabet. Sebenarnya secara umum sih nggak ada aturan ya, cuma kan nanti mungkin antara orang yang satu dengan orang yang lain bisa beda ya. Kalau menulis jawaban misalnya, menulis solusinya. Sebenarnya sih nggak ada aturan, cuma kalau mau pakai aturan pun tuliskan aja, misalnya penulisan branch-nya di sini pakai urutan alfabet misalnya. Ya. Seperti itu. Itu juga boleh, tapi asal dituliskan. Kalau nggak dituliskan kan berarti random aja ya. Berarti misal kita bikin BFS sama DFS kayak gitu harus sama, Bu. Misal yang di BFS sesuai abjad, yang DFS juga harus sesuai abjad. Nggak boleh campur kayak gitu kan, Bu? Iya, harus sesuai. Tapi kalau misalnya nggak sesuai abjad, ya udah sesuaikan aja dengan urutannya, yang penting sama aja antara yang model yang satu dengan model yang lain, biar bisa dibandingkan ya, asal konsisten. Untuk responsinya sudah dicatat ya. Paling lambat 12.45 nanti ya. Berarti kalau sesi 2. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Sebenarnya disesuaikan dengan case-nya ya. Jadi kalau yang di peta itu kan berarti ya memang ada yang sama ya. Cuma kemarin kita belajar tentang repeated state sebenarnya. Kalau untuk menjawab yang kemarin, sebenarnya kan ada 2 pilihan. Apakah teman-teman mau menerapkan repeated state-nya
atau mau nggak menerapkan, nanti pasti hasilnya kan akan beda ya. Jadi terserah aja. Kalau memang mau menerapkan repeated state, tolong ditulis di situ mau menerapkan repeated state, yang artinya dia nggak akan milih yang sama, not yang sama dengan sebelumnya. Tapi kalau memang nggak menerapkan repeated state pun ya nggak masalah. Tinggal berarti lanjut aja sesuai apa adanya not-nya ya. Seperti itu. Jadi kalau mau menerapkan repeated state yang nyimpan dalam list itu tinggal dituliskan misalnya menerapkan repeated state jadi nggak mengunjungi not yang sama, ya itu boleh juga. Tapi keduanya nggak ada yang salah dan benar ya. Oke. Bu, saya mau tanya tentang responsi tapi Bu. Ya. Itu kan yang kedua disuruh bandingin fungsi evaluasi ya Bu. Kan itu butuh heuristiknya itu. Nah, misalnya kan heuristiknya itu jarak terdekat itu pakai garis lurus gitu atau Euclidean mungkin. Nah, itu berarti kita misalin aja ya Bu. Maksudnya nggak usah ngitung secara pasti gitu untuk case ini. Untuk case ini pakai aja yang ada. Yang ada kan garis lurus antara Pares dengan itu ya, not-notnya itu kan udah ada, pakai itu aja. Oh, pakai contohnya di PPT ya Bu? Nggak apa-apa pakai contoh yang PPT. Yang penting bisa membedakan ketiganya ini, UCS, Greedy Best Pursuit dengan S-Star. Sama FN-nya apa gitu ya. Ini kan yang ditanya sebenarnya FN-nya sama dengan apa. Untuk UCS, FN-nya sama dengan apa. Untuk Greedy Best Pursuit, FN-nya sama dengan apa. S-Star, FN-nya apa. Karena beda itu formulanya. Ini semoga diamnya karena dia mengerti ya. Kalau atau diam bingung apa yang mau ditanya ya. Ini kasusnya sepertinya sih masih mudah ya. Kalau secara hitung-hitungan gitu ya, tinggal mencoba mengerti konsepnya aja gitu. Apa itu problem di sini ya, apa itu relax problem, sampai bisa bikin heuristiknya. Kalau hitung-hitungannya kan kayaknya mudah. Tinggal konsep dari istilah-istilah itu aja yang mau kita bikin. Algoritmanya juga kayaknya nggak begitu sulit ya. Kalau dilihat dari jawaban teman-teman juga rata-rata sudah paham gitu bagaimana membedakan strategi yang satu dengan strategi yang lain. Justru yang lebih susah mungkin malah ini kalau mendefinisikan bagaimana itu problem, state, kayak gitu mungkin malah jadi pada bingung. Kalau hitung-hitungan sih kayaknya pasti bisa nih, hitung-hitungan, terus langkah-langkah gitu ya, itu kan jelas ya. Tapi kalau masalah konsep itu kan masalah pengertian. Seberapa besar kita memang memahami cara untuk menjelaskannya kan. Semoga contoh-contoh yang udah diberikan ini bisa menggambarkan sih untuk setiap konsep tadi. Apa itu, kalau sebelum-sebelumnya kan apa itu problem, apa itu state, apa itu action ya. Kalau dengan contoh mungkin semoga lebih paham. Terus kalau di
cost sebenarnya yang sudah dilalui ya. Kemudian ada HN itu estimasi. Kemudian ada lagi HN itu estimasi dari titik tertentu ke goalnya. Ada lagi H** N gitu ya. H** N itu adalah yang memang sebenarnya, cost sebenarnya dari suatu titik ke goal. Nah, biasanya cost sebenarnya itu kita susah tuh menghitungnya karena mungkin informasinya nggak ada kalau yang seperti itu. Nah, makanya kita dekati tadi dengan heuristic function. Cara mendekati menjadi heuristic functionnya ya tadi relax problem itu. Nggak harus itu syarat suatu heuristic admissible. Oke, semoga sudah jelas ya teman-teman. Jelas Bu, insya Allah Bu. Nanti silakan bisa diputar lagi videonya untuk barangkali untuk bagian tertentu ada yang masih sulit gitu ya. Bisa dilihat contoh-contohnya lagi untuk setiap definisinya. Semoga penjelasan saya juga jelas ya di situ. Jadi malah nggak bikin bingung. Kalau ada pertanyaan juga silakan bisa langsung ke email juga insya Allah pas respon. Apalagi ya, tugasnya masih nanti malam ya sebenarnya datanya ya. Jadi belum saya bahas dulu sebenarnya di sini. Nanti kita coba mungkin bahas sedikit minggu depan tentang tugasnya yang kemarin. Oke. Jangan lupa di-upload responsinya ya. Soalnya tetap aja masih ada yang telat gitu ya, walaupun telat berapa menit. Tapi memang mungkin karena teman-teman tahu kalau telatnya hanya beberapa menit masih masuk gitu ya. Masih dihitung hadir. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti mungkin saya akhirnya untuk yang hari ini diskusinya.